Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Arum Putri dari kelas 10 akuntansi 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil PPT yang telah kelompok saya dan buat. Materi yang saya akan sampaikan adalah materi sektor industri jasa keuangan atau LKB dan LKBB. Pengertian LKB dan LKBB. LKB adalah singkatan dari Lembaga Keuangan Bank. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, LKB adalah singkatan dari Lembaga Keuangan Bank. Ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Sedangkan LKBB ini singkatannya Lembaga Keuangan Bukan Bank, adalah lembaga keuangan yang tidak berbentuk bank tetapi menyediakan jasa keuangan seperti pembiayaan, investasi, dan lain-lain. Ada contoh LKB. Yang pertama, bank sentral. Pengertiannya, ini adalah banknya pemerintah di suatu negara. Tugas utamanya menjaga agar nilai uang stabil dan mengatur bank lain-lain di Indonesia. Contohnya adalah Bank Indonesia. Yang kedua, ada bank umum. Ini adalah bank yang sering kalian lihat seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, atau BRI. Mereka melayani masyarakat dengan menerima tabungan, memberikan pinjaman dan layanan keuangan lainnya. Yang ketiga, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank ini biasanya lebih kecil dari bank umum dan fokus melayani masyarakat di daerah-daerah kecil atau usaha-usaha kecil. Mereka juga menerima tabungan dan memberikan pinjaman, tapi dengan aturan yang mungkin sedikit berbeda dari bank umum, contohnya seperti bank desa. Yang selanjutnya ada contoh LKBB. Yang pertama ada Pegadaian. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan dan bank milik BUMN yang sudah dikenal oleh masyarakat luas sebagai keuangan saat mendesak. Berfungsi mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Contohnya Pegadaian konvensional, produk Pegadaian syariah, produk gadai sistem, angsuran, produk investasi emas, dan lain-lain. Yang kedua ada dana pensiun. Dana pensiun adalah sumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Berfungsi sebagai jaminan penghasilan. Fungsi dana pensiun juga berpengaruh terhadap perlindungan dan kenyamanan finansial. Contohnya pemberi kerja, lembaga asuransi kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada modal ventura. Modal ventura adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan investor eksternal yang menyediakan dana kepada perusahaan yang membutuhkan modal untuk berkembang. Berfungsi untuk membantu sebuah bisnis berkembang, di mana ketika perusahaan tersebut meraih kesuksesan, pihak investor juga akan mendapat keuntungan. Contohnya XYZ Ventures, ABC Capital, DFF Investments, dan lain-lain. Yang keempat, ada leasing perjanjian sewa awet dengan pembayaran berkala. Berfungsi memungkinkan perusahaan atau individu untuk menggunakan aset tanpa harus membelinya secara langsung. Contohnya PT Adira Dinamika Multi, Finance Tbk, PT BCA Finance, dan lain-lain. Yang kelima, ada pasar modal. Tempat jual-jual beli surat berharga seperti saham dan obligasi. Berfungsi memberikan kesempatan kepada investor untuk membeli dan menjual surat berharga. Contohnya Bursa Efek Indonesia atau BEI, perusahaan sekuritas atau PT Sinarmas Sekuritas. Yang keenam ada koperasi simpan pinjam. Koperasi yang menyediakan jasa simpan pinjam untuk anggota. Berfungsi menyediakan sumber dana pinjaman dengan bunga yang kompetitif. Contohnya Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia atau KOPRI, Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Yang ketujuh ada perusahaan asuransi. Perusahaan yang menyediakan perlindungan keuangan terhadap risiko kerugian. Berfungsi memberikan perlindungan keuangan kepada nasabah dengan membayar premi. Contohnya Prudential Alliance. Yang ke-8 ada perusahaan sekuritas. Perusahaan yang menyediakan jasa investasi dan perdagangan surat berharga. Berfungsi membantu nasabah membeli dan menjual saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Contohnya Dana Reksa dan lain-lain.
Tujuannya LKB dan LKBB ini untuk mendukung perekonomian dengan menyediakan fasilitas keuangan yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perusahaan. Kesimpulannya, kedua lembaga ini adalah lembaga yang berbeda dalam bentuk dan fungsinya. Lembaga keuangan bank mencakup bank dan lembaga keuangan lainnya, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang tidak berbentuk bank. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.